Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di channel Inan Ari Sungkai, indahnya berbagi. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk latihan latihan soal khususnya untuk kompetensi teknis dalam seleksi P3K guru. Jadi pada video kali ini kita fokus ke kompetensi teknis Nah, kita akan coba berikan contoh soalnya dan jawabannya. Langsung saja Namun sebelumnya untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa di-subscribe dulu dan ditekan tombol loncengnya. Kemudian kalau suka dengan videonya, jangan lupa juga di-like dan di-share ke media sosial teman-teman semua Sekali lagi saya tunggu coba untuk di-subscribe dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Oke, soal yang pertama. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian dari titik-titik-titik. A. Komponen penyusunan RPP. B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. C. Persyaratan penyusunan RPP. D. Langkah-langkah penyusunan RPP. Dan E. Penilaian dan penyusunan RPP. Nah, jadi dari soal nomor 1 ini kira-kira jawabannya adalah yang mana ya? Jawabannya silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah, jawabannya adalah jawabannya adalah yang A komponen penyusunan RPP. Nah, jadi antara KD kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi dan penilaian serta sumber belajar itu bagian dari komponen penyusunan RPP. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Silabus. B. Rencana dan program pembelajaran. C. Garis-garis besar program pembelajaran. D. Kurikulum. E. Perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Coba silakan ditebak jawabannya. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Jawabannya adalah yang D yaitu kurikulum. Karena yang dimaksud dengan kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah yang D Kita ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Pendidik atau guru dalam hal menyusun komponen RPP harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP mengenai komponen penilaian, pengayaan, dan remedial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik.
B. Pengembangan budaya belajar peserta didik, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, E. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, langsung saja kita ke jawabannya. Jawabannya adalah yang D, ya, yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4, ya. Soal nomor 4, guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Sasaran pembelajaran, E. Rencana pembelajaran. Ya, jawabannya kira-kira A, B, C, atau D, atau E. Ya, jawabannya adalah yang B, ya, yaitu metode pembelajaran. Jadi guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan metode pembelajaran. Lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 5. Dalam penyusunan RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar. Hal ini merupakan bagian dari komponen RPP berupa titik. A. Media pembelajaran, B. Sumber belajar, C. Materi belajar, D. Komponen pembelajaran, E. Kelengkapan pembelajaran. Jadi kira-kira A, B, C, D, atau E jawabannya. Langsung saja kita ke jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B, ya, yaitu sumber belajar. Karena seperti yang kita ketahui, ya, buku, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya itu, ya, itu adalah contoh dari sumber belajar. Selanjutnya soal nomor 6, ya. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan titik. A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, D. Kesulitan belajar peserta didik, E. Metode pembelajaran. Oke, jawabannya adalah yang D, ya. Kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini yang bukan termasuk faktor luar penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik, yaitu A. Sulit konsentrasi, B. Materi pelajaran, C. Metode mengajar, D. Sistem penilaian, E. Lingkungan. Ya, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Ya, jawabannya adalah yang A, ya. Yang bukan termasuk faktor luar penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik itu adalah yang sulit konsentrasi, ya. Yang lainnya adalah termasuk faktor luar, ya, materi pelajaran, metode mengajar, sistem penilaian, dan juga lingkungan. Itu adalah faktor luar. Lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik. Yang merupakan faktor dari dalam adalah kecuali.
Ya, nah ini faktor dari dalam ya. A. Motivasi yang rendah. B. Sulit berkonsentrasi. C. Kurang percaya diri. D. Metode mengajar. Jadi kira-kira jawabannya yang mana yang merupakan faktor penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik yang merupakan faktor dari dalam, kecuali itu yang bukan ya. Oke, jawabannya adalah ya yang D ya, metode mengajar. Karena untuk yang A, B, C ini semuanya adalah faktor dari dalam ya. Sedangkan yang D ini adalah metode dari faktor dari luar. Selanjutnya soal nomor 9 ya, soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan potensi peserta didik dari aspek psikologi adalah kecuali. Jadi yang bukan ya, yang bukan aspek psikologi. A. Potensi intelektual atau kecerdasan. B. Kreativitas. C. Kondisi tubuh. D. Bakat. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang C ya, kondisi tubuh. Jadi berikut ini yang merupakan potensi peserta didik dari aspek psikologi adalah kecuali, berarti yang bukan ya. Yang C, kondisi tubuh, karena kondisi tubuh itu masuk ke fisik ya, bukan psikologi ya. Yang potensi intelektual, kreativitas, bakat itu masuk ke dalam aspek psikologi. Soal berikutnya nomor 10 ya. Berikut ini adalah potensi peserta didik yang termasuk ke dalam potensi fisik, yaitu kecuali. Ya, kalau yang tadi potensi psikologi, ini potensi fisik. Kecuali ya, A. Kondisi tubuh, B. Bakat, C. Ketahanan, D. Kesehatan, E. Kecakapan motorik. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah B ya, bakat. Kenapa bakat? Ya karena bakat itu termasuk potensi psikomotor ya, psikologi ya, bukan psikomotor. Sedangkan yang kondisi tubuh, ketahanan, kesehatan, kecakapan motorik itu termasuk ke dalam potensi fisik. Soal berikutnya, soal nomor 11 ya. Hubungan antara KI atau kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan dan kompetensi dasar adalah ya. Jadi mana pernyataan berikut yang benar? A. KD mendasari adanya KI pengetahuan dan KI keterampilan. B. KI pengetahuan mendasari KI keterampilan dan KD. C. KI pengetahuan dan KI keterampilan memayungi KD. D. KI pengetahuan dan KI keterampilan dipayungi KD. E. KD memayungi KI pengetahuan dan KI keterampilan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang berkaitan dengan hubungan antara KI pengetahuan, KI keterampilan, dan kompetensi dasar. Kira-kira A, B, C, D, atau E yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah yang C yang paling tepat ya. KI pengetahuan dan KI keterampilan memayungi KD. Kenapa demikian? Karena posisi KI, baik itu pengetahuan ataupun KI keterampilan, itu di atas KD. Ya. Jadi KI dulu baru KD. Ya. Kalau KD dulu baru KI itu terbalik. Oke, ke soal berikutnya. Nomor 12. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari titik. A. Kompetensi kepribadian. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi pedagogik. D. Kompetensi
sosial. Ya, kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang C, ya, kompetensi pedagogik. Ya, jadi yang namanya pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, ya, secara optimal itu adalah kompetensi pedagogik. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan titik. Ya, pahami soalnya ya. Pilihan jawabannya A, jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Yang B, jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan daya dukung. C, jumlah KD, keluasan, kedalaman, dan keselarasan dalam pembelajaran. D, jumlah KD, alokasi waktu, kedalaman, dan kesulitan. Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Yang terkait dengan penentuan alokasi waktu pada setiap KD, ya, didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Ya, jadi yang dipertimbangkan apa maksudnya? Ya, A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, jadi pertimbangannya adalah jumlah KD seberapa banyak, kemudian keluasan KD itu sendiri, kedalaman KD-nya, kemudian tingkat kesulitan KD-nya, dan tingkat kepentingan KD-nya. Itu semua harus dipertimbangkan dalam penentuan alokasi waktu pada setiap KD. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Ya. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A, kesiapan fisik, B, kesiapan psikis, C, kesiapan emosi, D, kesiapan kognitif. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Ya, yang berhubungan dalam proses pembelajaran di kelas, dalam mengingatkan, mengidentifikasi, ya, seperti hal-hal tidak mudah lesu, ya, tidak mengantuk, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam kesiapan apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah A, ya, kesiapan fisik. Ya, karena ngantuk, lesu, dan kondisi sehat itu adalah kondisi fisik. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Ya, soal yang terakhir ya. Oke, jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut kecuali. Nah, ini ya teman-teman, yang paling sering kita hadapi dan harus memang kita paham betul bagaimana cara mengatasinya. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, ya, apa yang harus kita lakukan? Pilihan jawabannya adalah A, menggunakan pembelajaran berbasis game. Jadi siswa kita gunakan sistem pembelajaran yang berbasis game. Kemudian menggunakan pendekatan active learning. C, melakukan pembelajaran di luar ruangan. D, menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Ya. Jadi kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah tentu yang D, ya.
menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Ini tidak benar ya. Jadi yang benar itu yang A, B, C itu termasuk hal-hal yang bisa dilakukan guru dalam rangka mengatasi keadaan di kelas yang sudah tidak antusias lagi terhadap pelajaran. Nah, itu beberapa soal ya, 15 soal yang sudah kita coba bahas, kita kerjakan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu berlatih soal-soal ya yang berhubungan dengan tentunya kisi-kisi yang ada agar kita tidak salah dalam belajar. Nah, kemudian selain kompetensi teknis juga ada kompetensi-kompetensi lainnya yang juga perlu kita ketahui. Mungkin untuk video kali ini saja yang bisa kita pelajari dulu. Jangan lupa di subscribe dulu ya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya karena masih banyak video-video berikutnya yang akan membahas atau kita berlatih lagi ya soal-soal seleksi P3K. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.